Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kurnia Pratama dengan NPM 130117017 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tentang birrul walidain terhadap upaya dalam membentuk adab anak kepada orang tua. Penelitian ini latar belakangi dari data-data yang sudah dilampirkan maupun fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita semua. Yang pertama yaitu data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa ada 504 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian ada 325 kasus keluarga yang melibatkan anak, kemudian ada 255 kasus yang berkaitan dengan pornografi dan juga cybercrime. Kemudian ada fenomena-fenomena yang terjadi di tengah kehidupan kita semua, yaitu di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, terjadi kasus pemukulan anak kepada ibunya karena tidak diberi uang rokok. Kemudian di Jakarta Barat juga terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah kandungnya hanya karena sakit hati ketika ditegur saat bertengkar dengan temannya. Tentu hal yang tadi sudah disebutkan itu berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya menjadi kondisi ideal di tengah kita semua. Dikatakan bahwa Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini Allah memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Baik itu dengan memberikan kasih sayang, baik itu dengan mengajarkan perintah keduanya, maupun dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 menurut para mufasir, kemudian menemukan esensi dari tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian untuk mengkaji pendapat para pakar tentang upaya pendidikan dalam membentuk adab pada orang tua, dan yang terakhir yaitu untuk menemukan implikasi pendidikan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 terhadap upaya dalam membentuk adab anak kepada orang tua. Metode penelitian yang saya pakai di penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau kajian pustaka dengan mengambil sumber data penelitian dari Al-Quran, kemudian tafsir Quran, dan tafsir yang dipakai yaitu yang pertama itu tafsir dari Ibnu Katsir, yang kedua itu dari Al-Qurtubi, yang ketiga itu dari tafsir Al-Misbah, kemudian yang keempat itu dari tafsir At-Tabari, dan yang kelima itu dari tafsir Al-Munir. Kemudian dari buku-buku yang berkaitan, kemudian dari jurnal, catatan juga laporan-laporan yang mendukung hasil nanti sehingga nanti yang mendukung kajian penelitian. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan teknik studi dokumentasi, kemudian teknik analisis datanya yaitu meringkas, menemukan pola, mengembangkan sumber, dan juga menggunakan pendekatan berpikir. Di sini saya juga melemparikan ayat dan terjemahannya, yaitu dari Quran Surat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari kajian tafsir tersebut dirangkum beberapa pendapat beberapa para mufasir. Yang pertama yaitu Allah menuturkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Allah melarang setiap anak mengucapkan perkataan yang buruk. Dan juga anak senantiasa harus menunjukkan kerendahan hati di hadapan keduanya. Landasan teori yang dipakai di sini di dalam ini ada dua topik. Yang pertama topik birrul walidain dengan subtopiknya pengertian birrul walidain, perbandingan kata al-birru, al-ihsan, dan juga al-ma'ruf. Dan juga birrul walidain menurut pandangan hadis, dan juga kewajiban anak dalam tinjauan undang-undang, berbahasa yang baik kepada kedua orang tua, dan juga cara anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian topik yang kedua yaitu upaya dalam membentuk adab anak kepada orang tua, yaitu penerapan pendidikan adab di lingkungan keluarga, metode pendidikan adab ala Rasulullah, dan juga menempatkan diri anak di lingkungan sosial yang mendukung. Dari kajian rangkuman tafsir, kemudian tadi sudah disebutkan juga bahwa teori-teori yang dipakai itu ditemukan bahwa hasil analisis esensi yang ditemukan yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, anak dilarang untuk menolak perintah dari orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Anak wajib memenuhi kebutuhan orang tua, anak
wajib mengucapkan perkataan yang indah dan mulia di hadapan kedua orang tua, dan juga anak wajib mendoakan kedua orang tua. Kemudian implikasi yang ditemukan yang pertama itu perlu ada penanaman tauhid merupakan landasan dari Birrul Walidain, perlu ada pembiasaan untuk menuruti segala perintah orang tua, perlu ada penerapan untuk memenuhi kebutuhan orang tua, perlu ada pemahaman bahwa berbakti kepada orang tua yang Allah perintahkan merupakan bentuk kebaikan, perlu memperhatikan pola asuh yang sesuai bagi anak, orang tua juga perlu mencontohkan yang baik kepada anak, kemudian perlu juga memilih lingkungan yang mendukung, dan juga perlu untuk mempelajari ilmu agama. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa para mufasir menjelaskan bahwasannya Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 itu diawali dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya Allah pun menjelaskan bagaimana cara-caranya untuk berbakti, yaitu anak dilarang untuk menolak perintah dari orang tua, anak wajib memenuhi kebutuhan orang tua, anak wajib mengucapkan perkataan yang indah dan mulia di hadapan kedua orang tua, dan juga anak wajib mendoakan kedua orang tua. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.